Selamat pagi adik-adik. Nah, bersyukur sekali ya pada minggu ini kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk beribadah Kid Ministry. Nah, walaupun dalam ibadah online, kakak harap adik-adik semua dapat bersemangat ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya yuk kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita mau datang ke ibadah. Dan sebelum itu yuk kita sama-sama saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, kita awali ibadah ini dengan mengangkat pujian Selamat Pagi Bapa. Kita mau sama-sama ucapin ke Tuhan selamat pagi, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, yuk kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama datang menonton ibadah pada minggu ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, diberi hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada minggu ini. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengucapkan selamat pagi Bapa, dan kita sudah berdoa juga. Nah, sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Nah, di ayat hafalan kita sama seperti minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Meli, yaitu terdapat dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Nah, untuk itu yuk kakak mengajak adik-adik semua, kita yuk bangkit berdiri untuk sama-sama menghafalkan ayatnya dan juga peraganya. Nah, untuk itu yuk kita adik-adik semua ikut kakak-kakaknya peraga. Oke? Udah siap? Yuk. 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai
menepati janjinya. Oke, gampang kan adik-adik? Yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, kakak harap adik-adik semua di rumah bisa menghafalkannya ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama angkat pujian Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita awali pujian ini dari awal. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Oke? Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih ingat dengan kakak? Perkenalkan, nama kakak Kak Bodi. Masih ingat sebelumnya? Sebelum kakak mau mulai cerita, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak dalam hati. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami telah memuji memuliakan nama Engkau. Kau pimpin kami agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Kau berikan hati yang tenang agar dapat mendengar dan melakukannya di kehidupan kami masing-masing. Hanya ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai cerita, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah menunggu jemputan, menunggu mama pulang dari pasar, dan yang lainnya? Pasti kita menjadi tidak sabar untuk menunggu apa yang kita inginkan. Di Alkitab ada sebuah cerita, yaitu Abraham dan Sarah, di mana Abraham dan Sarah diberikan janji kepada Tuhan, memberikan janji kepada Abraham dan Sarah untuk memiliki seorang anak laki-laki. Mau tahu ceritanya? Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Baik adik-adik, apakah kalian masih ingat apa yang sedang ditunggu oleh Abraham dan Sarah? Ya, mereka menunggu anak yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka menunggu sangat lama. Sarah bertanya kepada Abraham, "Pak, kapankah Tuhan memberikan seorang anak kepada kita?" Abraham menjawab, "Tenanglah Bu, suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikannya." Sarah bertanya, "Bukankah Tuhan sudah berjanji?" Abraham menjawab, "Kita harus percaya pada janji Tuhan, Bu." Sarah berkata, "Ya, tapi kita sudah semakin tua, Pak.
Abraham menjawab, "Kita harus bersabar, Bu." Lalu mereka menunggu sekian lama. Pada suatu ketika terjadi sesuatu yang sangat istimewa. Siang hari ketika Abraham sedang duduk di depan kemahnya di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba ia melihat dari kejauhan ada 3 bapak sedang berjalan kaki. Abraham berpikir, siapakah mereka? Siang-siang panas begini berjalan kaki. Pasti mereka lelah dan lapar. Abraham segera bangkit lalu berlari menghampiri mereka. "Tuan, tuan," seru Abraham, "mampirlah dulu ke kemahku. Hamba-hambaku akan membawakan air dan tuan-tuan bisa mencuci kaki tuan-tuan. Lalu beristirahatlah di bawah pohon yang rindang ini. Aku akan membawa makanan dan minuman. Nanti tuan-tuan dapat melanjutkan perjalanan dengan segar." Mereka memandang Abraham sambil tersenyum. "Baiklah, terima kasih." Lalu mereka berjalan mengikuti Abraham. Abraham yang mempersilakan mereka duduk di bawah pohon besar. Lalu Abraham segera masuk dan memanggil Sarah. Sarah, kita kedatangan tamu. Cepat siapkan roti untuk mereka," kata Abraham. "Baik, Pak," jawab Sarah. Kemudian Abraham lari ke kandang sapi untuk mengambil anak yang gemuk untuk memasak makanan yang sangat lezat. Setelah semua siap, Abraham membawa makanan itu kepada tamu-tamunya. Lalu berdiri di samping mereka, menemani mereka makan. Sementara makan, salah seorang dari mereka bertanya kepada Abraham, "Di mana Sarah istrimu?" Abraham terkejut. Tamu itu tahu nama istrinya. "Oh, di dalam kemah," kata Abraham. Tahun depan, Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sekarang ia tahu bahwa yang datang itu bukan manusia biasa. Siapakah mereka? Tuhan telah mengirim utusannya dan 2 malaikatnya untuk menemui Abraham. Abraham sangat senang sekali, tetapi Sarah tertawa. Dia hampir tidak percaya bahwa sudah setua ini ia akan mempunyai seorang anak. Tetapi benar, Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seperti yang dikatakan utusan Tuhan tadi, mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang sehat. Tuhan telah menepati janjinya, tepat seperti yang Tuhan katakan. Mereka sangat senang, dan mereka menamakan bayi itu yaitu Ishak. Baik, bagaimana adik-adik ceritanya pada hari ini? Jadi kita harus banyak belajar bersabar ya adik-adik. Dan Tuhan itu tidak akan pernah melupakan janjinya. Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Akan diberikan seorang anak laki-laki. Dan menamainya yaitu Ishak. Jadi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah Ia janjikan. Yang kedua, kita harus banyak bersabar dan menunggu apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Cerita kakak sampai hari ini, kita akan berdoa penutup. Ikuti kakak dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami, Engkau jaga kami, dan ajari kami agar dapat terus mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari kami. Dan kami juga akan belajar untuk bersabar menunggu apa yang telah Kau janjikan kepada kami. Hanya ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhannya. Kakak harap adik-adik semua dapat mendengarkan dengan baik ya tadi, sehingga adik-adik dapat mengerti. Nah, sekarang kita mau mengangkat satu pujian lagi, yaitu dari Terbit Matahari. Yuk kita angkat pujian ini.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelumnya, yuk kakak mengajak adik-adik semua, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Dan kiranya Kau berkati dalam ibadah ini Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan ke depannya Tuhan. Dan Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati dalam aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami berdoa. Dan Tuhan kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, agar kami mendapatkan hati yang selalu rindu akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, dadah.